Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang ilmu tahsin dan tajwid. Jangan lewatkan setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami tentang pelajaran ilmu tahsin dan tajwid. Apa itu ilmu tahsin atau tajwid? Ilmu tahsin atau tajwid menurut bahasa berarti membaguskan. Sedangkan menurut ilmu qiraah, ilmu tajwid adalah suatu ilmu tentang bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf dengan baik dan benar dalam kitab suci Al-Quran, sehingga lafal dan maknanya terpelihara dari kesalahan. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tahsin dan tajwid, pelajaran yang pertama yang akan kita bahas pada kali ini yaitu makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Lalu apa pentingnya kita dalam mempelajari makharijul huruf ini? Karena jika kita salah dalam pengucapan tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka ia akan merusak bangunan kalimat yang kita baca dalam Al-Quran itu. Dan ketika bangunan kalimat itu rusak, maka ia akan rusak pula makna ataupun arti dari ayat Al-Quran yang kita baca. Maka dari itulah pentingnya kita untuk mempelajari makharijul huruf ini. Sehingga kita terpelihara dari kesalahan huruf-huruf yang kita baca itu sendiri. Di dalam makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, al-halq, tenggorokan. Maksudnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang kedua, al-lisan atau lidah. Yang ketiga, asy-syafatain, yaitu bibir. Kemudian yang keempat yaitu al-jauf atau rongga mulut. Kemudian yang terakhir adalah al-khayshum, pangkal hidung. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pelajaran yang pertama makharijul huruf. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu, yaitu al-halq, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kita akan masuk tentang pelajaran tahsin atau tajwid, makharijul huruf. Bagian yang pertama yaitu al-halq atau tenggorokan. Di dalam al-halq ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenggorokan pangkal. Tepatnya di sini. Tenggorokan pangkal. Maksudnya yang di sini adalah huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua, tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan di sini. Antara pangkal lidah dengan pangkal tenggorokan. Tepatnya di sini. Tengah tenggorokan. Maksudnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan ini.
Kemudian yang ketiga terakhir dalam al-halq yaitu ujung tenggorokan. Ini dia ujung. Dekat pangkal lidah. Yang tadi di pangkal, kemudian di tengah, kemudian di ujung. Nah, huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan ini berjumlah dua. Yang pertama huruf alif atau hamzah. Bunyinya adalah seperti ini. E. Suaranya di sini. Kemudian huruf H, yaitu huruf H seperti ini. Bunyinya adalah H. H. Setiap ada huruf hamzah dan huruf H tersebut, maka pengucapannya keluarnya dari pangkal tenggorokan. Lalu, bagaimana cara kita untuk melatih daripada huruf-huruf tadi, untuk melatihkan atau untuk membiasakan kita dalam mengucapkan huruf-huruf tadi, yaitu kita baca sama-sama seperti bacaan di bawah ini. Kita ikuti bersama. I u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Ketika kita mematikan huruf hamzah tadi, maka itu harus benar-benar mati. I u ba langsung mati. Kalau dia masih hidup di ujungnya, itulah yang dinamakan kesalahan dalam membaca huruf hamzah ini atau huruf alif ini. Kalau kita mainkan di ujungnya, i u ba, maka huruf hamzah yang tadinya mati akan berubah menjadi huruf ain. Inilah kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Huruf hamzah bisa menjadi huruf ain ketika hamzahnya ini mati atau sukun. Kemudian yang kedua huruf H atau sering kita sebut dengan H besar. Cara melatihnya juga sama. Ikuti yang di bawah ini. Ha hi hu bah. Bah. Ha hi hu bah. Hu han haniha na minal muh ni mahi han haniha. Jangan sampai huruf H ini berubah menjadi huruf H. Itu kesamaannya. Huruf H dengan huruf H. Kebanyakan kita dalam membaca ayat suci Al-Quran kesalahannya di situ. Huruf H besar, maksud kami, H yang ada di pangkal tenggorokan tadi, seringkali kita baca menjadi huruf H. Di situ kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Sehingga yang kami sebutkan tadi yaitu dapat merubah bangunan kalimat yang kita baca itu sendiri. Disitulah kesalahan. Jika salah dalam bangunan kalimat ini, maka dalam arti ataupun maknanya juga salah. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan yaitu berjumlah 2 huruf. Apa saja hurufnya? Yaitu huruf H dengan huruf Ain. Huruf yang 2 ini keluar dari tengah tenggorokan. H, bukan H, tetapi H. Bagaimana cara melatihnya? Sama seperti tadi, yaitu kita baca bersama-sama. Ha hi hu bah hu han hanihah
na minal muhni mahihan haniha. Kemudian selanjutnya huruf ain. A'i'u ba'u'an ani'a na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Selanjutnya kita masuk ujung tenggorokan dekat pangkal lidah. Hurufnya ada dua, huruf kha dan huruf ghain. Gha. Keluar hurufnya di ujung tenggorokan dekat pangkal lidah. Gha dan kha. Kha. Cara melatihnya kha khi khu bakh khu khon khanikha na minal mukhni makhi khon khanikha. Kemudian huruf ghain. Gha-ghi gu-bagh gu-ghan ghani-gha na minal mughni maghi-ghan ghani-gha. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini ataupun pada kali ini. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan keseluruhannya berjumlah 6 huruf. Yang pertama, 2 huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, hurufnya huruf A dan huruf H. Kemudian naik sedikit tengah tenggorokan. Hurufnya ada 2, yaitu huruf A dan huruf H. A, Ain, Ain, dan H, H. Kemudian naik lagi paling ujung tenggorokan. Hurufnya ada 2. Yaitu huruf kha dan huruf gha. Keseluruhannya berjumlah 6 huruf. Nah, itulah pelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, bantu kami untuk mengembangkan channel kami dengan cara mensubscribe. Kemudian bagikan kepada saudara-saudara kita sehingga video ini menjadi amal ibadah jariah bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.